Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ulfah Agustin dengan nomor induk mahasiswa 21862060646. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas 11 April Sumedang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD kelas 4C. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang telah saya buat sebelumnya dengan muatan pembelajaran yaitu ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 4. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah pembelajaran IPS di sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Ria Kurniasari, MPD. Untuk itu, langsung saja kita ke videonya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 4 sekolah dasar, yaitu tema 2, subtema 2. Simak baik-baik ya. Baik, yang pertama yaitu pembelajaran 1. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Hewan dan tumbuhan dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan kerajinan. Contoh yang pertama yaitu pemanfaatan hewan oleh manusia, misalnya sapi yang dipelihara manusia untuk diambil susunya dan dagingnya untuk dikonsumsi. Tenaga kuda bisa dimanfaatkan manusia untuk menarik delman. Jadi, lebih memudahkan manusia dalam pekerjaannya. Nah, yang selanjutnya pasti adik-adik tahu nih. Apa ini? Yaps, betul. Kucing ya. Jadi, kucing dipelihara manusia untuk dijadikan hewan peliharaan. Berikutnya, contoh pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Yang pertama, ada sayuran. Sayuran dimanfaatkan manusia bisa sebagai bahan makanan, minuman, bahkan sebagai obat-obatan. Yang selanjutnya, ada tanaman dibudidayakan manusia sebagai tanaman hias. Yang ini merupakan ada gambar tisu dan pohon. Adik-adik pasti gak asing kan dengan tisu. Nah, tisu ini juga merupakan bahan pembuatannya itu dari pohon loh. Jadi pohon ini dimanfaatkan manusia untuk bahan pembuatan tisu. Pembelajaran 5. Pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam juga dimanfaatkan oleh manusia untuk membantu kegiatannya. Nah, adik-adik semua, sumber daya alam ini harus dimanfaatkan dengan bijak ya. Nah, di sini ada beberapa kegiatan manusia. Yang pertama, transportasi. Transportasi ini membutuhkan sumber daya alam seperti logam dan minyak bumi. Nah, logam dan minyak bumi ini dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan alat transportasi dan minyak bumi sebagai bahan utama pembuatan bahan bakar. Kegiatan selanjutnya yaitu pembuatan patung.
Sumber daya alamnya ialah tanah, kayu, atau batu. Dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan patung. Sumber daya alam selanjutnya ialah besi atau baja. Dimanfaatkan untuk membuat bahan baku pembuatan pahat. Kegiatan selanjutnya ialah pembuatan pakaian. Sumber daya alam yang dibutuhkan yakni ada kapas, logam, serta plastik. Kapas pemanfaatannya yaitu sebagai bahan baku pembuatan kain dan benang. Sumber daya alam logam dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan jarum jahit, gunting, dan meja jahit. Yang selanjutnya plastik dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kancing. Selanjutnya ada kegiatan pembuatan ikan asin. Memerlukan sumber daya alam seperti kayu, garam, serta panas matahari. Pemanfaatan kayu yaitu sebagai bahan pembuatan anyaman tempat pengeringan ikan. Garam dimanfaatkan untuk mengawetkan ikan asin. Dan ini yang lebih penting ya adik-adik, adanya sinar panas matahari. Pemanfaatannya sebagai untuk mengeringkan ikan asin. Dan contoh selanjutnya kegiatan pertanian padi yang dilakukan oleh para petani. Sumber daya alam yang dibutuhkan ialah matahari, air, udara, tanah, bahkan kotoran hewan, serta kerbau. Pemanfaatan matahari yaitu sebagai pertumbuhan padi, pembangkit listrik, dan menerangi lingkungan. Air digunakan untuk mengaliri lahan pertanian. Tanah sebagai media tanam, dan udara sebagai sumber karbon dioksida, tentunya untuk padi itu sendiri berfotosintesis, dan oksigen untuk pernapasan makhluk hidup. Nah, di sini juga ada sumber daya alam kotoran hewan. Jadi, adik-adik di sini jangan memandang sebelah mata kotoran hewan ya, karena kotoran hewan di sini para petani sangat memerlukannya untuk pupuk tanaman dan bahan makanan padi itu sendiri. Dan sumber daya alam yang terakhir yaitu kerbau. Para petani membutuhkan kerbau untuk meringankan tugas di sawahnya. Karena dari kerbau, para petani dapat memanfaatkan tenaganya sebagai sumber tenaga bagi para petani itu sendiri, adik-adik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga adik-adik semua dapat memahaminya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.